Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki materi ketiga, bab tegangan dan regangan, elemen statika bangunan, yaitu menghitung gaya pada struktur bangunan. Struktur rangka batang. Pada struktur rangka batang ini, batang struktur dimaksudkan hanya menerima beban normal baik tarikan maupun beban tekan. Bentuk paling sederhana dari struktur ini adalah rangkaian batang yang dirangkai membentuk bangun segitiga. Titik rangkai disebut sebagai simpul atau buhul atau titik sambung. Struktur rangka statis umumnya memiliki dua dudukan yang prinsipnya sama dengan dudukan pada struktur balok, yakni dudukan sendi dan dudukan gelinding atau gelincir. Yang pertama ada metode keseimbangan titik simpul atau buhul. Metode ini menggunakan prinsip bahwa jika stabilitas dalam titik simpul terpenuhi, berlaku hukum bahwa jumlah komponen reaksi R harus sama dengan 0. RH sama dengan 0, RV sama dengan 0, RM sama dengan 0. Dengan begitu, gaya batang pada titik simpul tersebut dapat ditentukan besarnya. Metode ini meliputi dua cara, yakni secara analitis dan grafis. Tahapan yang perlu dilakukan untuk menentukan gaya batang pada struktur rangka batang adalah sebagai berikut. Pertama, memeriksa syarat kestabilan struktur rangka batang. Kedua, menentukan besar gaya reaksi dudukan. Ketiga, menentukan gaya batang di tiap simpul dimulai dari simpul pada salah satu dudukan. Keempat, membuat daftar gaya batang. Secara grafis, skala lukisan gaya harus ditentukan lebih dahulu, baru kemudian melukis gaya yang bersesuaian secara berurutan. Urutan melukis dimaksudkan searah dengan jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Oke, ini ada sebuah contoh soal metode keseimbangan titik simpul buhul. Yaitu tentukanlah besar seluruh gaya batang dari seluruh struktur rangka pada gambar. Jika P1 sama dengan P6 sama dengan 250 kg, P2 sama dengan P3 sama dengan P4 sama dengan 500 kg, LVAB sama dengan 35 derajat, bentang A sampai B sama dengan 8 meter. Oke, kita masuk ke penyelesaian. Yang pertama yaitu memeriksa kestabilan struktur. 9 sama dengan 2 dikali 6 kurangi 3. Oke. Lalu menentukan komponen reaksi. Reaksi MA sama dengan 0. Min RB dikali 8 ditambah P5 dikali 8 ditambah P4 dikali 6 tambah P3 kali 4 tambah P2 dikali 2 sama dengan 0. RB sama dengan dalam kurung 250 dikali 8 tambah 500 dikali 6 tambah 500 dikali 4 tambah 500 dikali 2 tutup kurung dibagi 8. RB sama dengan 1000 kg. Reaksi di MB sama dengan 0. Min RA dikali 8 dikurangi P1 dikali 8 dikurangi P2 dikali 6 dikurangi P3 dikali 4 dikurangi P4 dikali 2 sama dengan 0. RA sama dengan dalam kurung 250 dikali 8 ditambah 500 dikali 6 ditambah 500 dikali 4 ditambah 500 dikali 2 dalam kurung tutup kurung dibagi 8. RA sama dengan 1000 kg. Untuk kontrol, reaksi di P sama dengan reaksi di R. P1 ditambah P2 tambah P3 tambah P4 tambah P5 sama dengan RA plus RB. 2000 berbanding 2000. Oke. Lalu selanjutnya menentukan besarnya gaya batang. Di sini ada 3 simpul. Yang pertama ada simpul A. Menggunakan cara analitis. Reaksi di V sama dengan 0. RA min P1 plus S6 dikali sin 35 derajat sama dengan 0. 1000 dikurangi 250 ditambah S6 dikali 0,57 sama dengan 0.
S6 sama dengan min 750 dibagi 0,57 sama dengan min 1315 kg. Artinya tekan karena min. Lalu reaksi Diha sama dengan 0, S6 dikali cos 35 derajat ditambah S1 sama dengan 0, min 1315 dikali 0,82 ditambah S1 sama dengan 0. S1 sama dengan min dalam kurung min 1315 tutup kurung dikali 0,82 sama dengan 1078 kg atau tarik. Cara grafisnya yaitu dengan mengambil skala 2 cm sama dengan 1000 kg, gambarlah secara berurutan searah jarum jam gaya yang berada pada simpul A, RA, P1, S6, S1 untuk menentukan gaya tekan atau tarik yang dilakukan dari searah atau kebalikan arah pada grafis dengan anggapan seperti pada skema batang. Hasilnya seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya yaitu menentukan besarnya gaya batang pada simpul E. Pertama yaitu dengan cara analitis. Reaksi Divi sama dengan 0, min S6 dikali sin 35 derajat dikurangi P2 ditambah S5 sin 35 derajat dikurangi S7 dikali sin 35 derajat sama dengan 0. Minus dalam kurung minus 1315 dalam tutup kurung dikali 0,57 dikurangi 500 plus S5 dikali 0,57 kurangi S7 dikali 0,57 sama dengan 0. 750 dikurangi 500 plus S5 dikali 0,57 kurangi S7 dikali 0,57 sama dengan 0. 250 plus 0,57 dikali S5 kurangi 0,57 dikali S7 sama dengan 0. Reaksi Diha sama dengan 0. Min S6 dikali cos 35 derajat ditambah S5 dikali cos 35 derajat tambah S7 dikali cos 35 derajat sama dengan 0. Minus dalam kurung minus 1315 tutup kurung dikali 0,82 ditambah S5 dikali 0,82 ditambah S7 dikali 0,8 sama dengan 0. 1078 ditambah 0,82 dikali S5 ditambah 0,82 dikali S7 sama dengan 0. Dari substitusi persamaan didapat S5 sama dengan minus 877 kg yang artinya tekan. S7 sama dengan minus 439 kg yang artinya juga tekan. Lalu untuk simpul E, cara grafisnya yaitu menggambar secara berurutan searah jarum jam gaya yang berada pada simpul E. S6, P2, S5, S7. Hasilnya seperti pada gambar. Lalu ke simpul F. Cara analitisnya yaitu sepanjang struktur tersebut simetris, gaya batang S4 sama dengan S5 sama dengan minus 877 kg. Dengan begitu, gaya batang S9 dapat kita temukan sebagai berikut. Reaksi Divi sama dengan 0, minus S5 dikali sin 35 derajat dikurangi P3 dikurangi S4, sin 35 derajat dikurangi S9 sama dengan 0. Minus dalam kurung minus 877 tutup kurung dikali 0,57 dikurangi 500 dikurangi dalam kurung minus 877 tutup kurung dikali 0,57 dikurangi S9 sama dengan 0. 500 dikurangi 500 ditambah 500 dikurangi S9 sama dengan 0. S9 sama dengan 500 kg yang artinya tari. Untuk menentukan cara grafisnya yaitu menggambar secara berurutan searah jarum jam gaya yang berada pada simpul F, S5, P3, S4, dan S9. Hasilnya seperti pada gambar. Oke, yang terakhir yaitu kita membuat daftar gaya batang. Contoh persoalan struktur di atas merupakan bentuk kerangka batang simetris dengan yang simetris pula. Gaya batang yang bersesuaian akan memiliki besaran yang sama. Daftar gaya batang dapat ditunjukkan seperti pada tabel berikut. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai menghitung menghitung struktur rangka sederhana. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.